إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الناس أنصتوا فلا تتكلفوا عند الخطبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahu adzim. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diringankan langkah untuk bisa hadir dalam menjalankan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan orang-orang pengikuti ajaran beliau sampai yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk di dalam salat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Takwa bukan hanya sekadar di lisan. Takwa harus kita bisa mengusahakan agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, Syekhuddin Ahmad Ibn Hajar Asqalani, di mana beliau adalah sebagai hamba yang telah menorehkan tintanya dalam kitab Nasayul Ibad, yang dimana beliau ayat-ayat beliau, kitab-kitab beliau telah banyak kita pelajari dalam setiap pengajian di malam ini. Beliau mengatakan al-husnu lil mu'minina minal syaitan salas. Benteng orang-orang yang beriman dari godaan setan
yang mana setan akan selalu mengganggu manusia, yang mana setan akan selalu mengajak manusia kepada kemungkaran, mengajak manusia pada kesesatan, mengajak manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan mengganggu manusia bukan hanya di siang hari, pagi, siang, malam, bahkan 24 jam setan mengganggu manusia. Dan setan mengganggu dari sejak manusia lahir sampai Allah menjemput nyawa kita semua. Setan merupakan musuh utama bagi kita semua. Seandainya musuh itu adalah makhluk yang tampak, maka kita bisa membangun ataupun mendirikan sebuah bangunan untuk menghindari serangan musuh, dan kita bisa mempersenjatai diri kita untuk melawan musuh. Namun musuh kita adalah makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Kita tidak bisa melihat lawan kita, tapi lawan kita bisa melihat kita, dan lawan kita pun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Maka kita sebagai orang yang beriman perlu benteng, dan benteng itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Masjidul Islam. Masjid merupakan benteng untuk orang-orang yang beriman. Masjid yang sedang kita duduk saat ini merupakan benteng pula untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, Inna buyutullah fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Tidak semua orang mampu menjalankan ataupun beribadah ke masjid untuk menjalankan sholat 5 waktu. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Hanya orang yang beriman yang mampu berlama-lama di masjid. Hanya orang yang beriman yang betah ada di dalam masjid. Maka jamaah Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apabila kalian melihat seseorang hadir ke masjid dalam untuk menjalankan sholat 5 waktu, maka apa kata Rasulullah SAW? Fasadu lalu bil iman. Mereka lah orang-orang yang beriman. Karena bisa jadi masjid akan terasa jauh, padahal rumah mereka tidak jauh dari masjid, hanya 10-20 meter dari masjid, tapi masjid terasa jauh. Seseorang merasa ke masjid itu terasa berat, padahal mereka mampu untuk berjalan menaiki bukit, mereka mampu berjalan beribu-ribu meter, tetapi masjid yang tidak jauh dari rumah mereka, masjid yang hanya rumahnya 10, 20, 30 meter, dan hadir ke masjid tidak perlu tenaga yang besar, tidak memerlukan biaya yang besar. Dan kenapa ke masjid merasa jauh? Kenapa ke masjid merasa berat? Karena tidak ada iman dalam diri mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, masjid bukan hanya untuk beribadah, masjid bukan hanya untuk berzikir, tapi Rasulullah SAW menjunjung tinggi nama masjid. Dan Rasulullah SAW memuliakan masjid. Karena apa? Karena masjid merupakan benteng-benteng orang yang beriman. Jemaah Allah. Dan yang kedua adalah zikrullah ta'ala isnu. Seseorang tidak akan goyah keimanannya, seseorang tidak akan resah batinnya apabila lisan mereka basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak orang yang beriman sangat yakin apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bidzikrillah ta'ala, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Siapapun hambaku, siapapun mereka yang berzikir karena aku, maka aku akan karuniakan ketenangan, ketentraman batin dalam diri mereka. Janji Allah tidak pernah hilang, dan Allah selalu tepat dengan janjinya. Yang jadi pertanyaan adalah, kita sudah berumur 40 tahun, kita sudah berumur 50, 60 tahun, kita sudah pensiun, kita mampu mengucap kalimat astagfirullahaladzim, kita mampu mengucap la ilaha illallah, kita mampu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jangankan kita, anak TPA pun mampu mengucap kalimat istighfar, anak TPA mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, anak TPA mampu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaan, seberapa banyak yang kita ucapkan, seberapa banyak yang kita lafazkan, seberapa banyak zikir kita, berapa ribu, berapa ratus zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah oleh Allah, selain zikir sebagai benteng, zikir juga sebagai peredam murka Allah, di mana Allah mengatakan, inilah himmu bi ardil ardi azzaban, sesungguhnya aku ingin menumpahkan azab ke muka bumi ini, karena begitu banyak kemungkaran, karena begitu banyak kemaksiatan, karena begitu banyak orang-orang yang berani kepada aku, karena begitu banyak orang-orang yang ingkar akan perintah. Tapi apa kata Allah? Wa idza nazartu illa buyuti. Ternyata masih ada hambaku yang memakmurkan masjid. Ternyata masih ada hambaku yang memakmurkan rumah-rumahku. Wal mustaghfiruna bi ashar. Masih ada hambaku yang berzikir karena aku. Maka azab itu tidak jadi aku turunkan ke muka bumi ini, karena aku menghormati mereka yang memakmurkan masjid, karena aku menghormati mereka yang berzikir, karena aku menghormati mereka yang bangun di malam hari, aku menghormati kepada mereka yang cinta kepadaku, dan aku menghormati mereka yang bangun di malam hari menangis memohon ampun kepadaku. Maka azab itu tidak jadi aku turunkan ke muka bumi ini. Maka jamaah Allah, zikir bukan hanya sebagai benteng, zikir juga untuk meredam murkanya Allah kepada kita semua. Yang ketiga adalah wa qira'atul Quran as-ismun. Al-Quran juga merupakan benteng untuk orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai kaum muslimin. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua. Yang jadi pertanyaan adalah, begitu banyak manusia yang mengatakan Islam, begitu banyak manusia yang tertulis di KTP-nya Islam, tapi mereka jauh daripada Al-Quran. Tidak ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, beliau mengatakan, inna akramal ibadah illallah fi hadhihi dunya badal anbiya. Orang-orang yang dimuliakan Allah selain para nabi, setelah para nabi adalah al-ulama summalatul Quran. Setelah nabi, setelah
Nabi adalah para ulama, dan setelah para ulama adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita hidup di malam hari maupun di siang hari, terang karena ada lampu, terang karena ada cahaya lampu. Dengan cahaya kita bisa melihat pintu, dengan cahaya kita bisa melihat jendela, dengan cahaya kita bisa melihat sekeliling kita, dengan cahaya kita mampu melihat apa yang ingin kita lihat. Dengan cahaya kita bisa melihat warna merah, hijau, hitam, putih. Kita bisa melihat karena cahaya. Perlu diketahui jemaah, suatu saat kita akan bertemu dengan kegelapan. Tapi apakah cahaya lampu mampu menerangi batin kita? Apakah cahaya itu mampu menerangi alam kubur kita? Apakah cahaya itu mampu menerangi kita di yaumul qiyamah? Yang mampu menerangi adalah Al-Quran. Maka jamaah oleh Allah, di bulan Maulid ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran. Itu diawali dari mana? Diawali dari sholat berjamaah di masjid. Karena dengan sholat berjamaah di masjid, kita memohon kepada Allah, kita memohon taufik kepada Allah agar supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Kita bisa terasa nikmat dalam berzikir, dan kita bisa membaca Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Maka insya Allah, kalau kita sudah bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid, terasa nikmat di masjid, dan kita bisa berzikir, betah di masjid, dan kita bisa baca Al-Quran, maka insya Allah apa yang didambakan semua kaum muslimin, apa yang diangan-angankan oleh semua kaum muslimin akan kita dapatkan, yaitu jannah. Insya Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jangan naik-naik, turun-turun, ini kan udah dibatasin. Jangan naik pagar ya. Takut jatuh, takut jatuh. Turun,